siapkan dulu. Siap, Rai, kepada Ibu Muhammad, Rai, siap, Rai, baca doa mulai. Belanja yuk di ufitstore.com. ufitstore.com. Semua nampak?
Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah.
Ini daun. Yang mana bunga? Ini bunga. Yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Fungsi buah apa? Kuatkan suaranya. Buah apa? Buah adalah fungsinya melindungi biji. Apa fungsi buah? Melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji setelah pembuahan. Kalau buah ini, kalau tidak dia melindungi biji, tentu tidak akan apa? Tidak akan bisa dia terawat kalau tidak ada buah. Buah itu tujuannya adalah melindungi biji. Kemudian jenis buah itu jenisnya ada buah berdaging dan ada buah kering. Dan kalau contohnya tadi buah berdaging itu apa? Ada buah mangga. Buah mangga itu ada nggak dagingnya? Ada. Tebal dia untuk melindungi bijinya. Kemudian apa lagi kalau buah kering? Contohnya kurma. Iya, nah. Kalau kurma itu tidak tebal dia, seperti mangga. Kalau mangga itu memiliki berdaging. Kalau kurma itu cuma sedikit. Kemudian lanjut kita lagi dengan biji. Fungsi biji. Fungsi biji apa? Fungsi biji merupakan calon tumbuhan baru yang terbentuk setelah pembuahan. Kalau biji, kalau kita tanam kembali akan berbentuk apa? Seperti semula. Apa kalau kita tanam pohon mangga, tumbuhnya juga akan pohon mangga. Kalau kita tanam biji rambutan, tumbuhnya akan juga biji buah rambutan. Dan dia kalau biji itu akan menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian fungsi bagian-bagian tumbuhan. Apa fungsi daun? Fungsi daun apa? Daun memiliki fungsi yang penting dalam tumbuhan. Daun ini juga terjadi fotosintesis. Selain itu, selain dari fotosintesis, daun juga merupakan tempat kloroflas tepatnya berada di bagian belakang daun. Kemudian batang. Batang fungsinya apa? Tadi apa fungsi batang? Apa fungsi batang tadi? Mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun serta membawa fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan tadi apa-apa saja bagian tumbuhan? Bagian tumbuhan apa-apa saja? Iya, akar,
Fungsi bunga. Fungsi bunga organ yang mengandung alat kelamin jantan atau dinamakan dengan vena sari. Kemudian dan alat kelamin betina dinamakan dengan fungsi. Kemudian bunga juga berperan dalam menarik penyerbukan. Iya, dalam penyerbukan seperti serangga, kelewat, kudu-kudu. Apalagi? Lalang juga bisa. Apalagi kemudian fungsi itu adalah fungsi lanjut kita lagi ke bunga. Fungsi buah lagi. Fungsi buah itu melindungi biji. Melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji setelah pembuahan. Buah dan ada bunga. Itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Coba kita lihat tahapnya. Nah, berikut ini tahapan atau fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada perkembangan embrio. Apa perkembangan embrio? Membaca sawah. Baca Alvis. Perkembangan embrio. Adalah tahap awal dalam kehidupan tanaman dimulai dari biji atau bola. Iya. Kalau perkembangan embrio adalah perkembangan awal.
yang dimaksud dengan pertumbuhan primer? Pertumbuhan apa? Pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer pada tumbuhan disebabkan oleh aktivitas apa? Oleh aktivitas apa? Oleh aktivitas sel-sel. Coba lihat pusar itu di depan. Mana yang bertunjuk itu yang dibaca. Nah, lihat ke depan, fokus. Nah, jadi pertumbuhan primer pada tumbuhan disebabkan oleh apa tadi? Aktivitas sel-sel. Nah, aktivitas sel-sel itu merupakan apa? Kelompok sel khusus yang terletak di ujung akar dan batang. Nah, batang tanaman, sel-sel ini juga terus-menerus membelah diri dan menghasilkan sel-sel baru. Itu adalah pertumbuhan primer. Kemudian ada pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan sekunder adalah tahap di mana tanaman mengalami peningkatan ukuran yang lebih besar setelah fase pertumbuhan primer. Nah, ibu akan membagi anak-anak itu menjadi 3 kelompok. Saya akan membagi tiga kelompok. Di dalam kelompok itu, coba sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Nanti silakan ke depan presentasikan. Akan kerjakan bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan yang kamu ketahui ketika kita mempelajari tentang tanaman dan sayuran. Secara ringkas saja bagian-bagian tumbuhan yang kamu ketahui. Belanja yuk di Ufix Store. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh
tumbuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Sudah siap? Tumbuhan atau pohon? Ya, silahkan presentasikan di depan. Oke, sudah siap. Kasih di depan. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Iya, kasih hapus temannya. Ada lagi yang bisa bagian-bagian tumbuhan? Mana Zahra? Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, dan biji. Gak ada lagi. Iya, kasih hapus temannya. Ada naskah. Sana Citra. Ya, itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, apa lagi? Iya, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Ya, itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Dan di antara bagian tumbuhan ini ada akar tadi, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Itu memiliki fungsi-fungsi berbeda. Ya, beda fungsinya. Maka apa fungsinya? Kemudian batang ada pula fungsinya. Kemudian daun ada pula fungsinya. Sama fungsinya? Tidak. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari tanah, menempa tumbuhan agar tetap berdiri kokoh. Itu adalah fungsi akar, supaya tumbuhan itu tidak mudah tumbang. Dan coba kita saksikan kembali videonya. Nah, coba lihat kembali. Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar
Ini daun. 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 Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. 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 Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akan? Ini akan. Yang mana batang? Ini batang. Yang
Ini biji. Ya, dari keterangan itu dapat kita ambil kesimpulan itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian apa? Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar. Kemudian apa lagi? Batang. Apa lagi? Batang.